Saya minta tolong kepada para kiai, tolong Pak Kiai, tolong ajengan, tolong muallim, tolong tuan guru. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kumarama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan yang penuh kebahagiaan dan keberkahan ini, tidak lupa saya sampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, materi saudara untuk mensukseskan acara ini. Wabil khusus kepada guru kita tercinta, yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Habib Zain bin Umar Al-Attas hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan hadir bersama kita di sini begitu banyak habaib. Ada Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, ada Habib Alwil Attas, ada Habib Muhammad bin Husn Attas, masih banyak lagi yang lainnya, dan kiai juga tidak sedikit yang hadir bersama kita di sini. Ada Kiai Haji Munawir Asli, ada Kiai Haji Awid Mashuri, masih banyak lagi yang lainnya tidak saya sebutkan satu persatu. Kita doakan semuanya, semoga mereka semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala langkah perjuangan dakwahnya, diberkahi dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebelum kita mulai ceramah, saudara, yuk kita berbagi kasih, cinta, salam kepada saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang mereka lihat kita, kita nggak lihat mereka. Maka itu ikuti apa yang saya ucapkan semuanya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, antumus sabiqun wa nahnu bikum allahiqun insyaallah. Al-Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala tagasya ahla hadhil maqbarah hadhil turbah kullaha. Allah subhanahu wa ta'ala tagasyahum birahmatil maghfirah wa an yaj'ala quburahum rawdatan min riyadil jannah wa an yaj'al baina aydihim nuran yatala'la ila yaumil qiyamah wa yudkhilahum jannatahu jannatan na'im wa ila hadrati sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi kiai kita tercinta Al-Muhtaram Al-Mukarram Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Munawir Asli hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, luar biasa
menceritakan kepada kita satu cerita yang penuh dengan hikmah tentang hubungan yang begitu bagus, begitu indah, begitu baik, begitu harmonis antara ulama dengan para habaib. Alhamdulillah. Nah, kenapa hubungan ulama dan habaib begitu baik, saudara? Bukan hanya di Klender, bukan hanya baru zaman sekarang. Dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, masuk ke zaman sahabat, masuk ke zaman tabi'in, masuk ke zaman tabi'it tabi'in, dan seterusnya sampai ke Nusantara ini. Sejak dulu kala sampai hari ini, alhamdulillah, hubungan ulama-ulama yang istiqamah dengan para habaib tetap baik dan bagus. Alhamdulillah. Kenapa, saudara? Kenapa bisa begitu baik? Kenapa bisa begitu bagus? Karena ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ada taujih Qur'ani, ada arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kita mulai dari ulama dulu, saudara. Para ulama itu bukan sembarangan golongan. Para kiai itu bukan sembarangan tingkatan, saudara. Di dalam Al-Quranul Karim Allah memuji mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Sampai Allah menyatakan, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama, saudara, ulama-ulama yang istiqamah, makin bertambah ilmunya makin tawadhu, makin bertambah ilmunya makin takut kepada Allah, makin bertambah ilmunya makin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Makanya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi jangan sembarangan dengan ulama, jangan sembarangan dengan kiai, jangan sembarangan dengan para muallim, jangan sembarangan dengan para tuan guru, saudara. Mereka dimuliakan oleh Allah. Bahkan derajat mereka ditinggikan oleh Allah, saudara. Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Mereka-mereka yang punya ilmu, beriman, berilmu, Allah tinggikan kedudukan mereka beberapa derajat. Subhanallah. Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka. Sehingga kita sebagai hamba Allah wajib untuk memuliakan para ulama dan para kiai kita, sudah. Maka itu saya ingatkan kepada semua pihak siapapun dia, jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, jangan kurang ajar kepada tuan-tuan guru kita, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam hadisnya, saudara, apa kata Nabi tentang ulama? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Pewaris Nabi, saudara, pewaris ilmunya, pewaris akhlaknya, pewaris dakwahnya, yang melanjutkan dakwah Nabi sejak dulu sampai hari ini, saudara. Laulahum, tanpa adanya ulama kita nggak kenal Islam, saudara. Tanpa adanya ulama kita nggak kenal Allah dan Rasulnya. Tanpa adanya ulama kita nggak tahu bagaimana cara menjaga iman, bagaimana cara melaksanakan Islam. Jadi jangan main-main dengan ulama. Maka itu saya mau tanya, kedudukan ulama mulia tidak? Tinggi tidak? Siapa yang memuliakan ulama? Siapa yang memuliakan ulama? Allah yang memuliakan ulama, saudara. Terus tahu-tahu di zaman sekarang ada orang mau hina ulama. Siapa dia? Allah yang maha mulia, Allah yang maha suci, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung memuliakan ulama. Terus ada orang kurang ajar sama ulama. Siapa dia? Kurang ajar. Enggak boleh kurang ajar sama ulama, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Siap cinta ulama?
Siap cinta ulama? Jadi jangan main-main dengan ulama, saudara. Bahkan, saudara, para ahlul bait Nabi sejak dulu sampai hari ini selalu didoktrin oleh orang-orang tua mereka. Hargai ulama, hormati ulama. Makanya saudara, suatu ketika Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau adalah saudara Abdullah ibn Abbas ini sahabat Nabi. Beliau adalah saudara sepupu Nabi, termasuk ahlul bait Nabi. Beliau waktu bayi digendong oleh Nabi didoakan supaya Allah berikan hikmah dan menguasai daripada Al-Quran, saudara. Nah, Abdullah ibn Abbas memang sahabat kecil Nabi. Waktu Nabi ada, beliau masih kecil, belum besar, saudara. Nah, singkat cerita, setelah Nabi wafat, Abdullah ibn Abbas ini tampil sebagai seorang ahlul bait, keluarga Nabi, sepupu Nabi yang ilmunya luas, saudara. Setiap hari dia mengajar. Dan semua ulama dari berbagai disiplin ilmu, saudara, yang mau belajar tafsir, datang ke Ibn Abbas. Yang mau belajar hadis, datang ke Ibn Abbas. Yang mau belajar lughah, datang ke Ibn Abbas, saudara. Jadi Ibn Abbas ini berkat doa Nabi, saudara, tampil sebagai salah satu ahlul bait Nabi yang luas ilmunya. Sekali waktu dia jalan di tengah jalan, ketemu saudara satu sahabat Nabi yang sedang naik unta berkendaraan. Sahabat Nabi ini yang di atas unta Mu'adz, sudah jauh lebih tua dari Abdullah ibn Abbas. Tapi sahabat Nabi ini juga terkenal, dia seorang ulama, saudara, di tengah sahabat. Nah, Abdullah ibn Abbas yang muda ini, saudara, dari ahlul bait Nabi, begitu lihat ada sahabat Nabi senior ulama, langsung dia dekati, dia parani itu untanya, diambil tali kekangnya, dituntun itu unta, saudara. Kemudian sahabat Nabi nggak enak, ya Ibn Abbas, jangan, ya ahlul bait, engkau ahlul bait, kau keluarga Nabi, jangan begitu, aku nggak enak. Apa jawab Abdullah ibn Abbas? Hakadha allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa ulama'ina. Beginilah kami diajarkan ahlul bait oleh Rasulullah untuk menghormati ulama-ulama kami. Masya Allah, bagus tidak? Bagus tidak? Sahabat tetap nggak enak, saudara. Dia di atas, ada ahlul bait di bawah. Nggak enak, dia turun, saudara. Abdullah bin Abbas, tuan guru jangan turun, biarin aja di atas, biar aku yang tuntun. Enggak. Apa kata dia? Ubsut yada. Hei Abdullah bin Abbas, sinikan dulu kau punya tangan. Ada apa guru? Sinikan kau punya tangan. Begitu dikasih tangannya, diambil, dicium itu tangannya, saudara. Kaget Abdullah bin Abbas, dia tarik tangannya, saudara. Tuan guru, kenapa begini? Apa jawab si sahabat? Hakadha allamani Rasulullah. Beginilah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk menghormati keluarganya. Subhanallah, indah tidak? Indah tidak? Sahabat para ulamanya cinta ahlul bait. Ahlul bait juga cinta kepada para sahabat. Indah tidak? Emang begitu diajarin sama Nabi, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu mengatakan, saudara, dalam satu riwayat sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari atau Sahih Muslim, saudara, hadis sahih, Abu Bakar Siddiq mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu Sayyiduna Muhammad dengan menghormati keluarganya. Subhanallah. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saudara, sahabat Nabi, ulama besar, saudara, khalifah yang pertama, ilmunya, akhlaknya, saudara, luar biasa. Tapi tetap mengingatkan kepada semua sahabat yang lain, jaga kehormatan Nabi, jaga kehormatan Rasulullah, jangan kurang ajar kepada keluarganya. Indah tidak? Indah tidak? Nah, kenapa ini terjadi di tengah sahabat, saudara?
Karena semua sahabat dan ulama, saudara, itu tahu perintah Allah dalam Al-Quran. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Sadaqallahul azim. Kata Allah kepada Nabi, qul, katakan hai Nabi, katakan hai Rasul, katakan kepada kau punya umat. Apa yang harus disampaikan kepada umat saudara? Allah mengatakan katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah apapun kepada kalian, hei umat Islam, atas jasa-jasaku. Jasa Nabi kan gak bisa dihitung, saudara. Jasa Nabi membawa Islam kepada kita. Kata Nabi, aku gak minta balasan, aku gak minta upah, illa kecuali al-mawaddata fil qurbah, cinta kasih fil qurbah. Para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud fil qurbah adalah mencintai ahlul bait Nabi. Alhamdulillah. Ayat ini selalu dipeganglah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai hari ini sudah. Maka itu mereka semua cinta kepada ahlul bait. Enggak ada ulama Ahlus Sunnah yang enggak cinta kepada ahlul bait, enggak ada, saudara. Enggak ada. Salah satu ciri istimewanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya jangan kaget kalau tadi diceritakan saudara oleh Kiai Haji Munawir Asli, saudara hafizahullah taala wa ra'ah, bagaimana dulu hubungan para ulama dengan para kiai, mereka berbagi ilmu, berbagi sanad, saudara. Saudara, Tuan Guru Marzuki dari Klender ini, saudara, itu sanad ilmunya ke Habib Utsman bin Yahya salah satunya. Saudara, artinya hubungan Habib dengan kiai berbagi ilmu. Hari ini Habibnya jadi guru, kiainya jadi murid, besoknya kiainya jadi guru, anaknya gurunya belajar sama kiai, saudara. Begitulah yang terjadi selama ini. Sehingga banyak habaib belajar sama kiai-kiai, banyak habaib berguru sama kiai-kiai, saudara. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, hubungan begitu bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Tahu-tahu ada gerombolan mengadu domba. Iye, Imad bin Sarman. Tapi dia posting, dia bilang saya bukan Imad bin Sarman, tapi ayah saya bernama Sarmana. Tapi dia nulisnya Imad bin Utsman. Tahu-tahu kita dapat data waktu SMP, ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener, yang bener. Nggak jelas kok nasab. Nasab dia nggak jelas. Mau ngerecokin nasab Ba'alwi. Iya, lu urus nasab lu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang bener yang mana tuh? Bin Sarman, bin Sarmana. Saudara, apa bin Utsman? Bin apa, saudara? Apa kemudian yang terakhir bin Samun, bin apa, bin apa? Tapi gue nggak mau peduli, lu mau bin tikus kek, bukan urusan gue. Saudara, saudara, dia mau kritik nasab silakan, pakai ilmu nasab. Dia mau kritik nasab silakan, perhatikan pendapat ulama-ulama terdahulu. Saudara, ini nasab Ba'alwi ini, Pak Bu ya, itu bukan hanya sabitun bisyuhra wal istifadah, bukan hanya ditetapkan dengan kemasyhuran, kepopuleran yang sudah turun-temurun di tengah umat. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah di Mesir sana beberapa bulan yang lalu, saudara, ketika ditanya tentang nasab Ba'alwi, Syekh Ali Jum'ah menjawab bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma', bahwa nasab Ba'alwi itu sudah ditetapkan secara sah melalui ijma'. Nggak ada ulama Ahlus Sunnah yang kutak-atik itu, saudara, nggak ada di seluruh dunia. Bahkan saudara, lebih dari 100
ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan pernyataan bahwa nasab Ba'alwi saudara akurat, sah. Nggak ada ulama mengatakan tidak sah saudara. Tapi si Imad jawab, walaupun ulama sedunia mengakui nasab Ba'alwi, saya tetap tidak mengakui. Kadal kebon. Itu namanya bukan mau dialog kalau begitu, betul? Kalau dialog itu saudara, seperti Imam Syafi'i saudara mengatakan, saya senang berdialog dengan orang. Dan saya berharap kalau berdialog dengan orang, bukan saya berharap saya menang. Tapi saya berharap lawan dialog saya berhasil menyadarkan saya tentang kebenaran dia. Subhanallah. Jadi dulu ulama-ulama kalau dialog saudara, dia keluarkan hujah. Ulama lain keluarkan hujah. Mana hujah terkuat itu yang diambil saudara. Nah, bukan pokoknya. Ini kan pokoknya namanya. Walaupun ulama sukunya mengakui, saya pokoknya nggak mengakuin. Ini kalau begini lu diskusi sama kebo. Yang nggak bisa jawab, betul. 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 Ada yang nanya saya, Habib, kenapa ini Imad begini modelnya? Saya juga bingung. Saya pelajari kenapa ya, kok ada makhluk seperti ini. Saya pelajari, saya mau tahu sudah. Selidik punya selidik, ini muridnya siapa? Oh ternyata gurunya yang bisa ngomong sama semut. Ya pantas gurunya edan, muridnya sablang. Lu tahu yang bisa ngomong sama semut? Makoni lakoni, makoni lakoni. Lu ngomong makoni lakoni doang. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Emang di zaman-zaman kacau sudah. Ini zaman mau bukti. Mau bukti. Betul. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Tahu belajar di mana? Ini dia belajar menggitar kali. Kacau tidak? Udah gitu pakai ceramah jadi mufti. Saya hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi batal. Unyil. Udah kacau gak? Kacau gak? Kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau. Pakar ikan nila ngakut pakar ahli nasab. Dia bilang dia ahli DNA. Dia mau selidiki DNA nasab Ba'alwi. Dia sebetulnya bukan pakar DNA, pakar ikan nila. Lu tahu ikan nila? Saya bingung kok pakar ikan nila biasa nasab, bicara DNA. Oh, dia mau selidiki DNA-nya ikan nila. Udah kacau, udah segitu aja ceramahnya ya. Udah lanjut. Betul. Terus sampai Pak Haji. Lu pikir layar tancap? Yang di dalam kuburan protestar loh. Kalau nggak lu pulang pada kesambat loh. Jangan malam-malam, kan kita udah kirim salam, kita baca Fatihah, lu jangan ganggu sampai pagi. Yang dalam kubur juga bingung, tuh orang pada nggak pulang ngapain sih? Masya Allah, lanjut. Betul. Udah gitu apa saudara? Kerennya nih nantangin debat. Saya tantang kaum Ba'alwi berdebat 3 hari 3 malam. Wow. Keren. 3 hari 3 malam. Habib Hanif ngelapor, saya punya mantu saudara, anak menantu. Abah, ini bagaimana Pak ditantangin debat Pak? Banyak orang kasih nasihat ke Hanif, udah nggak usah dilayanin, diam aja lah. Ntar juga ini fitnah hilang. Saya bilang enggak. Kalau dia bikin risalah, kau bikin risalah. Kalau dia bikin kitab, kau bikin kitab. Kalau dia ngajak debat, datangi debat. Nggak ada ditantangin, nggak berdebat saudara. Iya, ikan bawal buah terong, lu jual gue borong. Betul. Lo mau pakai apa? Kelabang muter 5 pancer, apa kelabang bunting? Masya Allah, udah Habib Hanif, udah persiapkan diri.
persiapan hujah, burhan, baca, mutalaah lagi. Berangkat. Berangkat Habib Hanif. Abah permisi, cium tangan 3 hari 3 malam, Mbak. Berangkat di mana? Kesultanan Banten. Berangkat, berangkat saudara. Sampai di sana Imat nggak datang. Al-Kaburi. Baru gua tahu nasabnya Al-Kaburi. Kacau tidak? Kacau tidak? Katanya 3 hari 3 malam orang datang dia lari, saudara. Saudara, wah macam-macam dia bikin alasan. Akhirnya ada temennya namanya Kori. Namanya doang Kori. Tahu dia Kori bacaan apa? Gua nggak paham dah. Masya Allah, nantangin Beklai, saudara. Mana Habib yang berani bergulat sama saya? Yang ditantangin Habib Bahar. Jadi dia salah cari musuh, salah cari. Yang ditantangin Habib Bahar langsung gulung tangan. Di mana lu tunggu? Gua datang sekarang. Ya, gua tunggu lu di Kresek di Banten. Datang Habib Bahar. Sampai di sana Kori kabur. Kacau tidak? Jadi apa? Al-Kaburi ri. Udah double tuh. Udah 2 kali ada yang lari gengnya. Betul? Betul? Dia nantangin Robito, saudara, untuk berdebat. Robito sediakan tempat. Robito fasilitasi. Semuanya diundang. Saudara. Bahkan Robito bilang silakan. Mau debat 1 jam, 2 jam, 12 jam, 24 jam, 3 hari, seminggu, sebulan, silakan. Habib Hanif datang lagi ngelapor, Pak. Ini mau berdebat lagi, Pak. Berapa lama nih kali? Seminggu kali, Pak. Seminggu, bini lu tinggal. Ya kan bininya anak kita. Masya Allah, ya pokoknya terserah mereka dah, Pak. Mau seminggu kita hadapin. Ya udah, berangkat. Bismillah. Cium tangan, bolak-balik, berangkat, saudara. Jam 8 pagi udah ada di Robito. Ditungguin. Siang, sore, malam, sampai 12 jam gak datang. Si Imat bergerombolannya kabur lagi. Lu bisa gak sih ngomong ye? Lu ye-nya yang sedap dong. Coba. Kurang panjang. Takbir. Orang Betawi paham ye gak sih? Gue dulu masih kecil. Main gundu sama temen. Saudara, begitu main gundu kita kalah, kan kita kesel. Begitu kita kesel, kata temen yang menang, itu sakit hatinya dalam. Sampai gue gede gue gak lupa. Sampai sekarang nih gue di atas mimbar gue gak lupa. Ambil tuh temen, saudara. Udah kita kalah main gundu pakai di Makanya orang Betawi kalau bilang tuh udah dalam banget tuh. Sakit hatinya, betul. Makanya lo latihan ngomong ayo rame-rame. 1, 2, 3. Kurang panjang. Kurang kencang. Yang dikubur bingung, tuh orang pakai bahasa apa? Kita nggak kalah sama Mama Gufron, dia bahasa semut, kita bahasa Kacau dah, kacau. Hatiku risau karena urusan kacau balau, sehingga aku menjadi galau. Aduh, kacau tidak? Dia nantang debat, saudara, didatengin dia kabur, disediain tempat dia kabur, nantang Beklai juga dia kabur. Tapi ini gerombolan kurang ajar, ngancem lulu. Habib Rizik akan kita hadang. Seluruh laskar Nusantara. Harap siapkan diri. Usir semua habaib. Usir semua orang Yaman. Usir semua Ba'alwi. Sweeping mereka. Habib Alwi mau di sweeping, Beb. Beb, buru-buru pulang, Beb, mau di sweeping, Beb. Kacau tidak?
Saya dari dulu sama FPI tukang sweeping. Sweeping bandar narkoba, sweeping germo, sweeping bengkong, sweeping minuman keras, sweeping maksiat. Sekarang mau di sweeping sama dia. Iya. Kacau kutil babi. Gue nggak ngomong babi, gue ngomong kutil. Kutil, lu yang ngomong babi. Saudara, enggak sampai di situ. Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghadang Habib Rizik di mana saja. Keren banget. Mentang-mentang mereka didukung oleh BNPT, iya. Mentang-mentang didukung sama Salep 88, iya. Dipikir kita takut sama Salep 88, ya. Makanya tadi ditanya sama Habib Hanif, yang begini diamin atau lawan? Diamin atau lawan? Jamaah saya datang, Habib ini bagaimana Habib? Ini udah kelewatan. Dia mau sweeping Habib, dia udah bikin pasukan berani mati. Tenang. Jangan khawatir, jangan panik. Saya mau tanya di sini. Kalau ada pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kesian nggak? Ayo jawab, kesian nggak? Kesian nggak? Nah supaya nggak kesian diapain? Matiin. Makanya saya bikin pasukan berani matiin. Pasukan berani. Nah kita mau diancam sweeping Habib Rizik, unyil. Udah pusing, udah segini aja dah ceramahnya. Bukan, gue bolak balik ntar gue jatuh. Begitu gue jatuh lu bilang Habib kualat imat, ya. Herannya orang begini masih panjang umurnya. Saya pengen yang nyela-nyela Habib langsung dicabut umurnya, amin. Langsung dibinasakan yang pengen adu domba umat, amin. Ya Rabbal. Udah cukup, balik ngaji lagi dong. Balik ngaji. Baik saudara. Di dalam Al-Quranul Karim, hati-hati. Kenapa para habaib dengan para ulama begitu dekat saudara? Ulama pewaris Nabi. Kalau kita hina ulama, kita menyakiti Nabi. Ahlul Bait, habaib, keturunan Nabi. Kalau kita ganggu mereka, juga menyakiti Nabi, saudara. Makanya para habaib nggak berani ganggu ulama, karena itu menyakiti Nabi. Dan ulama nggak berani ganggu habaib, karena itu juga menyakiti Nabi. Makanya habaib dan ulama dari dulu sampai sekarang akrab, saling cinta. Bagus tidak? Bagus tidak? Pertanyaannya, kenapa mereka takut kalau menyakiti Nabi? Ada ancaman dari Allah dalam surat Al-Ahzab, ya akhwat. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum adzaban muhina. Shadaqallahul azim. Ngeri ini ayat saudara. Ngeri ancaman Allah. Apa Allah katakan? Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yu'dzunallah, mengganggu Allah, wa rasulah, dan menyakiti Rasulullah, la'anahumullah, mereka dilaknat oleh Allah di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat saudara. Wa'adda lahum, dan Allah siapkan untuk mereka yang mengganggu Allah, menghina Allah, menyakiti Rasulullah, menyinggung Rasulullah, saudara, akan disiapkan oleh Allah untuk mereka adzaban muhina, siksa yang menghinakan mereka. Hati-hati saudara, jangan nyakiti Rasulullah. Makanya tolong Pak Bu ya, di kampung kita ada kiai, ada ustadz, ada muallim, itu warasatul anbiya, itu pewaris Nabi, jangan disakiti. Jangan, kalau Anda menyakiti mereka, Anda menyakiti Rasulullah. Dan kalau Anda menyakiti Rasulullah, dilaknat oleh Allah.
Bukan hanya dilaknat di dunia, bahkan di akhirat. Dan Allah siapkan siksa yang pedih untuk mereka. Na'udzubillah min. Begitu juga keluarga Nabi. Jangan kau hina. Jangan. Baik keluarga Nabi yang sudah kembali kepada Allah, maupun keluarga Nabi yang masih bertebaran di atas muka bumi ini, saudara. Bahkan, maaf Pak Bu ya, saya pernah menasihati beberapa orang Wahabi yang punya pendapat ibu bapak Nabi masuk neraka. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, saudara sepakat ibu bapak Nabi min ahlil fatrah. Mereka min ahlil fatrah, la yuhasab wa la yu'adzab, saudara. Mereka tidak dihisab dan tidak diadab, dan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Makanya baca Jauharatul Tauhid, saudara. Baca, saudara. Nah sekarang orang-orang Wahabi bilang enggak, ibu bapak Nabi masuk neraka, dalilnya begini begitu. Saya nasihati, Anda punya keyakinan ibu bapak Nabi masuk neraka sih. Tapi kalau Anda suarakan di TV, di mimbar, di mana-mana, hati-hati. Apa kau enggak takut menyakiti hati Nabi? Hati-hati, kau mempergunjingkan ibu bapaknya Nabi. Andai kata betul ibu bapak Nabi masuk neraka seperti keyakinanmu, apa kau pantas mempergunjingkan ibu bapak Nabi? Yuk kita buka sejarah. Dulu ada orang kafir, musuh besar Nabi, julukannya Abu Jahal. Pernah dengar Abu Jahal? Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, saudara. Benci betul dengan Nabi. Dia musuhin Nabi, dia bersumpah membunuh Nabi. Begitu Mekah ditaklukkan, saudara, Nabi kasih perintah kepada sahabat. Yang masuk ke Masjidil Haram aman, jangan diganggu. Yang masuk ke rumah mereka aman, jangan diganggu. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, jangan diganggu. Tapi yang coba-coba melawan, habisi. Nah kemudian ada Nabi kecualikan. Kecuali ada beberapa orang, walaupun dia gelayutan di kain Ka'bah tetap bunuh. Salah satunya Ikrimah putra Abu Jahal, saudara. Kalau ketemu ini orang di mana saja, walaupun gelayutan di Ka'bah, bunuh, kata Nabi. Singkat cerita, Mekah ditaklukkan. Para sahabat menguasai Mekah, saudara. Ikrimah tahu kalau dia sudah divonis mati oleh Nabi, saudara. Dia melarikan diri lewat belakang keluar dari kota Mekah menuju pinggir laut Jeddah saat ini, saudara. Tapi istrinya tidak ikut lari, saudara. Istrinya datang ke Nabi masuk Islam. Singkat cerita, istrinya datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku tahu kesalahan Ikrimah ya Rasulullah. Aku tahu Ikrimah punya kesalahan besar, dan aku tahu kalau kau sudah vonis Ikrimah untuk dibunuh, aku punya suami ya Rasulullah. Tapi aku mau tanya ya Rasulullah, kalau suamiku masuk Islam bagaimana? Kalau suamiku masuk Islam bagaimana? Apa masih dibunuh juga? Nah, saudara, akhirnya Nabi menyampaikan, saudara, kepada orang-orang kafir yang mau masuk Islam, al-Islamu yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus dosa masa lalu, saudara. Siapa saja orang kafir, walaupun dia punya dosa seluas lautan, setinggi gunung, tapi begitu dia masuk Islam, selesai, semua dosanya diampuni, saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Nah terus dia sampaikan, baik ya Rasulullah, izinkan aku untuk keluar dari Mekah mencari suamiku. Kalau suamiku mau masuk Islam, aku bawa kemari, tapi jamin gak dibunuh ya Nabi. Karena takut sahabat-sahabat Nabi kan lagi nyariin, saudara. Kata Nabi, kau temui dia, panggil suruh masuk ke Mekah. Ini bagian menariknya. Sang istri keluar, nyari suaminya, ketemu, suaminya ditawarkan Islam, mau, kembalilah ke kota Mekah. Sebelum masuk ke Mekah, Nabi kumpulkan para sahabat. Apa kata Nabi kepada mereka?
Hei para sahabatku, sebentar lagi Ikrimah akan datang sebagai seorang muslim. Kalau dia datang, jangan ada di antara kalian yang cerita soal bapaknya. Karena bapaknya kan musuh besar Nabi, saudara. Siapa yang nggak tahu Abu Jahal, saudara? Jangan ada yang cerita. Karena cerita kalian tentang bapaknya tidak akan bisa menyakiti yang udah mati di kubur, tapi akan menyakiti yang hidup. Nabi mau jaga perasaan Ikrimah. Maksud lu jangan cerita lagi soal Abu Jahal. Abu Jahal itu udah selesai. Jangan cerita lagi depan anaknya. Ini anaknya mau masuk Islam, jangan sampai hatinya terluka. Nabi sampai begitu mau jaga perasaan sahabat, saudara. Padahal ini baru masuk Islam, saudara. Nabi jaga. Pokoknya dia datang masuk Islam, stop. Jangan cerita jelek bapaknya, jelek Abu Jahal di depan anaknya. Saya tanya, akhlak Nabi indah tidak? Bagus tidak? Untuk apa Nabi larang? Supaya enggak menyakiti hati muslim, saudara. Akhirnya Ikrimah masuk. Semua sahabat hanya melihat, saudara. Enggak ada yang mengganggu karena Nabi udah kasih tahu. Dan enggak ada yang berani cerita soal Abu Jahal, saudara. Semua tutup mulut. Mengikuti perintah Nabi. Dia masuk Islam, saudara, di hadapan Nabi. Nah, kemudian dia belajar soal Islam. Dan dia dalami Islam, dia beramal. Bahkan akhirnya menjadi pejuang Islam, saudara. Dialah salah satu sahabat yang berjasa perang melawan Nabi palsu, saudara, Musailamah Al-Kadzdzab. Sebelum pasukan Khalid bin Walid datang, pasukan dia yang datang menerjang perang dengan puluhan ribu orang-orang murtad, pengikut Nabi palsu. Itu Ikrimah, saudara. Nah, saya nggak melanjutin cerita Ikrimah. Perhatikan baik-baik. Abu Jahal kafir, pasti masuk neraka. Jelek ceritanya. Anaknya masuk Islam. Nabi nggak kasih sahabat, jangan cerita depan anaknya. Jangan, nanti kesian Ikrimah perasaannya. Nah, sekarang kita kembali zaman sekarang, saudara. Ibu bapak Nabi itu orang tua Nabi, yang melahirkan Nabi, saudara. Yang ulama ahlus sunnah sepakat bukan kafir. Tapi ada segelintir ulama yang bilang, saudara, masuk neraka. Terus gara-gara yang segelintir, dia mau teriak-teriak di atas mimbar, ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka jahanam, kurang ajar. Dia tidak menghargai perasaan umat Islam yang mayoritas, yang cinta kepada Nabi, yang cinta kepada ibu bapaknya, yang cinta, saudara, kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sampaikan kepada orang-orang Wahabi, kalimat kalian itu di atas mimbar bukan hanya menyakiti nabinya, menyakiti semua yang dengar. Apa enggak ada cerita lain? Oh, dia punya jawaban begini, enggak Habib, kita kan cuma mau kasih contoh. Walaupun itu keluarga Nabi, tapi kalau nggak dapat hidayah nggak bakal masuk Islam. Saya jawab, kan ada contohnya Abu Lahab. Kenapa mesti ibu bapak Nabi? Kan ada Abu Lahab bisa jadi contoh. Yang Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Itu aja jadikan contoh. Abu Lahab walaupun paman Nabi, walaupun keluarga Nabi, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan masuk Islam. Betul? Cukup. Itu Abu Lahab disepakati. Ada ayat Qur'annya. Kenapa harus bicara ibu bapak Nabi? Saudara, yang di Quran tidak ada, di hadis ada perbedaan pendapat. Udah gitu saya sampaikan kepada para Wahabi, kalau kau ceramah di Saudi, ibu bapak Nabi itu masuk neraka, nggak ada masalah. Di sono negeri Wahabi. Tapi kalau kau ceramah di Indonesia, di atas mimbar mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka, ditimpukin lo sama jamaah. Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Kalau Nabi menjaga perasaan Ikrimah, jangan ceritakan soal bapaknya, saudara. Maka kita wajib jaga perasaan Nabi. Jangan mempergunjingkan ibu bapak Nabi. Betul? Bahkan untuk orang-orang Syiah yang suka memperguntingkan istri Nabi, Aisyah dan Hafsah, yang suka memperguntingkan para sahabat Nabi, jaga perasaan Nabi.
kalau kau memang tidak suka, itu urusanmu. Tapi kau menceritakan, mempergunjingkan sahabat, mempergunjingkan istri Nabi, mempergunjingkan keluarga Nabi, pasti itu akan menyakiti perasaan Nabimu. Sama tanya yang ada di sini, saudara, kalau istri kita diceritain sama orang, marah gak? Sakit gak? Jangan kata istri soleha, walaupun istri kita nggak benar, kita nggak terima orang ceritain, betul? Betul? Apalagi kalau istrinya soleha, betul? Apa Nabi suka kalau istrinya diceritain? Apa Nabi suka kalau istrinya dipergunjingkan? Apa Nabi suka kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya ada yang mempergunjingkan? Kurang ajar. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Senangkan hati Nabi, jaga perasaannya, jangan menyakitinya. Karena kalau menyakiti perasaan Nabi, la'anahumullah fid dunya wal akhirah. Allah akan lanat di dunia dan akhirat. Karena itu untuk menjaga perasaan Nabi, satu, saudara, jangan menyebut nama Nabi seenaknya. Jangan sebut Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Rasulullah. Jangan kalau ceramah Muhammad lahir di Mekah, Muhammad wafat di Madinah, Muhammad kemari, Muhammad ke sono, Muhammad mana lu ngomong? Matukang sayur. Ngomong Nabi Muhammad, sebutkan Sayyiduna Muhammad, sebutkan Maulana Muhammad, atau minimal sebutkan Rasulullah. Jaga ada nyebut nama Nabi, jangan sembarangan, saudara. Jangan sakiti Nabi. Dan jaga adab sama ibu bapak Nabi, jaga pegang kuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ibu bapak Nabi bukan kafir, bukan musyrik, saudara. Mereka ahlul fatrah, tidak diperiksa, tidak dihisab dan tidak diadab. Mereka semua akan masuk surga bersama putranya, yaitu Sayyiduna Muhammad. Karena Allah memilih Nabi nggak sembarang milih, saudara. Allah pilih Nabi, Allah pilih juga sahabatnya. Allah pilih Nabi, Allah pilih juga istrinya, saudara. Istri-istri Nabi semua pilihan Allah, saudara. Dengan aneka ragam, saudara, kelebihan dan kekurangannya, mereka pilihan Allah untuk menjadi pendamping kekasih Allah. Jaga perasaan Nabi, jangan suka cerita-cerita jelek soal istri Nabi. Begitu juga soal para sahabat Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Terakhir, begitu juga tentang nasab keturunannya. Kalau secara fikih sudah sah, secara syuhra istifadah sah, secara ijma sah, jangan diganggu, saudara. Pantas Nabi mengatakan dalam Sahih Muslim, itsnan, saudara, ada dua perkara yang bisa kufrun billah, yang termasuk kufur kepada Allah. Yang pertama adalah at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab. Gak boleh kita nyerang nasab orang. Maaf Pak Bu ya, kalau saya bicara nasab, bukan Ba'awi aja yang punya nasab. Bangsa Arab hampir semua punya nasab. Bahkan bangsa Indonesia di suku-suku tertentu nasab dijaga, saudara. Yang namanya keraton, kesultanan, kesepuhan, saudara, kerajaan di seluruh Indonesia punya catatan nasab. Jangan coba-coba Anda kutak-katik nasab mereka, saudara. Atau kalau Anda ke Sumatera Utara, saudara, Sumatera Utara ada suku Batak, ada suku Mandailing, saudara. Mereka punya pongkol keturunan mereka dari raja-raja mereka, saudara. Semua nasabnya tertulis. Dan mereka punya marga. Ada marga Lubis, ada marga Nasution, ada marga Nenggolan, Panggabean, Panjaitan, Ginting, Siahaan, Siregar, dan lain sebagainya. Itu mereka punya nasab, saudara. Jangan coba-coba Anda hina nasab mereka. Jangan coba-coba mereka Nasution, terus Anda mau ubah menjadi Ginting. Marah mereka, sudah. Kira-kira jelas tidak? Jadi nasab siapapun jangan kita ganggu. Apalagi nasab keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu sekarang saya mau tanya semua di sini, mau nyakitin Nabi? Jawab yang keempat, mau nyakitin Nabi? Mau mengganggu Nabi? Mau hibur Nabi? Betul? Yuk kita senangkan Nabi, jangan sakiti, saudara.
Bagaimana cara menyenangkan Nabi, saudara? Cerita yang baik soal ibu bapaknya, cerita yang baik soal istri-istrinya, cerita yang baik soal keturunannya, cerita yang baik, saudara, soal para sahabatnya. Cerita yang baik biar Nabi kita senang, saudara. Insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Terakhir, saya ingin memberikan nasihat. Mudah-mudahan nasihat ini bisa diterima. Untuk saya khususnya yang pertama, yaitu yang kedua untuk ulama dan untuk ahlul bait. Untuk ulama, saya minta tolong kepada para kiai, tolong Pak Kiai, tolong ajengan, tolong muallim, tolong tuan guru. Kalau ada oknum ba'alwi yang berbuat tidak bagus, berbuat tidak baik, bahkan berbuat maksiat, tolong jangan dibiarkan. Tolong kami para habaib, kalau ada ba'alwi yang gak bagus perilakunya, pegang, nasihati, peringatkan, luruskan, ajak ke jalan yang benar. Tolong. Saya sedih, ada beberapa orang, saudara, orang baik, kalau ngelihat ada oknum ba'alwi berbuat tidak baik, saking cintanya dia sama keluarga Nabi, saking ikhtiramnya kepada Nabi, dia nggak berani tegur. Habib, kami nggak berani tegur Habib. Kami takut su'ul adab sama Rasulullah. Kami takut su'ul adab sama Nabi Allah. Kami nggak berani tegur Habib. Saya kasih pengertian, tolong Pak Kiai. Kalau dia sampai dibiarkan, nanti kejahatannya makin bertambah. Kalau dia dibiarkan, perilaku buluknya akan semakin rusak. Kalau itu terjadi, nanti nama semua habaib jadi rusak. Betul? Betul? Saya minta bantuan semua umat Islam, tolong. Kalau ada oknum ba'alwi, habaib yang gak baik, tarik. Malu dong, ente habib, ente zuriyah Nabi, ente mesti jaga ini keluarga Nabi. Nggak boleh ente begini. Nah, kalau semua umat Islam menasihati begitu, insya Allah habaib akan kembali semuanya ke jalan yang benar, sudah. Tuh oknum-oknum yang rusak, insya Allah semua akan kembali ke jalan datuknya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, sekarang yang kedua, kepada para habaib. Saya minta tolong kepada para habaib, baik yang jadi guru maupun yang bukan guru, pada kaum ba'alwi. Tolong jaga sikap, jaga perkataan, jaga perbuatan. Kenapa? Saat ini fitnah sedang hebat. Sedikit saja ba'alwi melakukan kesalahan, direkam, disebar, diekspos, dan yang diserang semua habaib. Hati-hati saudara, hati-hati. Sampai artis dangdut berani bersumpah, wallahi demi Allah, saudara. Dia berani bersumpah, saya ditelepon oleh Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah menawarkan nasab, cukup saya bayar. Saudara, kalau ada telepon begitu, cek dulu ke Rabithah. Apa betul? Atau ada orang yang catut nama? Kalau per telepon bisa catut nama tidak? Cek dulu dong, jangan langsung nyalain Rabithah. Terus dia bersumpah, saya tahu itu habaib ba'alwi. Itu sudah ada doktrin di mereka, doktrin sesat. Bahwa seorang ba'alwi itu mau mabok nggak apa-apa, mau maksiat nggak apa-apa, karena dijamin masuk surga. Hei, dusta kau! Kami dididik oleh orang-orang tua kami, oleh kakek-kakek kami, oleh guru-guru kami, baik dari kalangan habaib maupun dari kalangan kiai. Kami dididik untuk tidak berbuat maksiat. Bahkan kakek saya, saudara, dari kecil saya dipanggil, Rizik, ingat ya, ente Habib, ente Sayyid, awas ente maksiat. Kalau ente maksiat, ente bikin malu Nabi, dosa ente double. Dari kecil kita dikasih tahu, saudara. Enggak ada guru-guru saya mengatakan, Habib Rizik, ente Habib keluarga Nabi, enggak apa-apa ente maksiat. Siapa ngajarin begitu, sudah? Ini dia nih. Artis dangdut ngaji nggak pernah, sebar fitnah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau ada oknum habaib berbuat maksiat, jangan habaibnya dihancurkan semua, saudara.
Setiap komunitas pasti ada orang tidak baik. Betul. Saya mau tanya nih semua. Orang Betawi banyakkah yang baik? Jawab yang kompak, banyakkah yang baik? Adakah yang tidak baik? Kalau ada orang Betawi mencuri, apa boleh dikatakan orang Betawi semuanya pencuri? Boleh tidak? Nggak boleh, saudara. Kalau ada orang Madura, saudara, berbuat jahat, apa boleh kita katakan semua orang Madura penjahat? Boleh tidak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu perilaku oknum, jangan dikaitkan dengan suku dan golongan. Betul? Betul? Begitu juga kalau ada oknum Ba'alwi berbuat jahat, nipu, ngutang nggak bayar, atau apa saja, jangan langsung dipukul rata. Semua Ba'alwi, semua habaib, penipu, kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Jadi nggak ada tuh doktrin Ba'alwi, boleh nyolong, boleh nyuri, boleh zina, dusta. Nggak ada begitu, saudara. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi hati-hati. Maka itu kepada para habaib, tolong para habaib, tolong sekali lagi tolong. Hati-hati. Anda berbuat salah dikit lagi salah, itu akan dibesar-besarkan oleh para pembenci. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, maka itu kepada para habaib yang nggak pernah ngaji, yang nggak punya ilmu, jangan ceramah. Sebab kalau ceramah nanti kesalahannya makin parah, saudara. Nggak punya ilmu, ceramah berbahaya. Kalau mau ceramah, pastikan dulu ayat Qur'annya, pastikan dulu hadisnya, pastikan dulu hukumnya. Jangan sembarang ceramah di depan umat, saudara. Karena memang kadang-kadang, maaf, kadang-kadang panitia juga yang maksa. Habib, ini kiai umat semua udah ceramah, habaibnya nggak ada, habib aja dia yang ceramah. Ini habib didorong untuk ceramah, padahal dia nggak pernah ceramah, saudara. Nggak boleh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Penutup, saudara. Jadi ada yang ngomong begini, habib itu kan ngetop umatnya banyak, itu karena jualan nasab, karena ngaku-ngaku keturunan Nabi, jadi banyak ngikut. Ini omongan konyol, saudara. Saya mau kasih tahu Anda, saudara, dalam ilmu antropologi dan sosiologi, saudara, ada dua macam status. Yang pertama, status kelahiran. Yang kedua, status pencapaian. Apa itu status kelahiran? Ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita nggak bisa milih mau jadi suku apa. Bisa milih, saudara. Ya Allah, saya mau dilahirkan jadi suku Betawi aja, bisa nggak? Ya Allah, saya mau dilahirkan jadi Habib saja, bisa tidak? Nggak bisa. Itu namanya status kelahiran. Itu udah takdir Allah. Terima, saudara. Jelas tidak? Yang kedua, ada status pencapaian. Seseorang itu dapat tingkatan di tengah masyarakat, dapat jabatan bukan karena kelahirannya, tapi karena usahanya. Yang belajar pintar jadi insinyur, kemudian jadi menteri di suatu departemen. Yang kerja rajin, uangnya banyak, satu saat dia kaya raya dengan perniagaannya. Nah, itu jadi orang kaya, jadi pejabat, itu status pencapaian. Kita mesti berusaha. Termasuk status karisma. Orang punya karisma, pengikut banyak. Itu pencapaian, saudara. Bukan karena kelahiran. Saya buktikan, sudah. Kau dikatakan Habib ini, Habib itu, maju, pengikut banyak karena statusnya Habib. Bohong. Bukan karena status dia Habib. Karena status dia berjuang, saudara. Dia belajar, dia ngajar, dia sebarkan ilmu, dia baik dengan masyarakat, dia sebar kasih sayang, orang cinta sama dia, akhirnya dia punya karisma, saudara. Buktinya banyak habaib yang gak punya karisma, banyak habaib yang gak punya pengikut, banyak habaib, saudara, gak bisa menggerakkan umat, gak bisa. Saya mau tanya, apa semua habaib bisa ceramah? Apa semua habaib bisa jadi ulama? Enggak, saudara.
Dan untuk mencapai karisma bukan Habib saja. Mari kita lihat, saudara, Kiai Haji Hasyim As'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, saudara. Kiai-kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, saudara. Banyak ulama-ulama, mereka bukan habaib, tapi saudara, mereka punya karisma, bisa menggerakkan jihad, saudara. Umat jutaan orang ikut fatwa mereka. Kenapa? Mereka punya ilmu, mereka ngerti agama, mereka punya akhlak, mereka berdakwah, saudara, sehingga mereka punya status dihormati. Betul? Takbir. Jadi soal status pencapaian bukan Habib aja yang bisa. Betul? Betul? Emang dengan modal Habib terus langsung bisa terkenal? Bisa? Emang dengan modal Habib langsung bisa punya pengikut? Bisa? Bisa, saudara. Karena umat punya hati, umat punya akal pikiran, umat bisa melihat mana yang berjuang, mana yang tidak, mana pejuang, mana pecundang, mana baik, mana buruk. Yang baik akan masuk ke relung hatinya, yang baik akan dicintainya, yang baik akan diikutinya. Betul? Jadi udahlah, nggak usah adu domba, saudara. Habib Kiai diadu domba, enggak. Inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Oh, di antara hadir ada yang nanya, Habib, kami orang Indonesia asli, Betawi asli, bisa jadi wali? Gak bisa. Dan banyak ulama Betawi yang jadi wali Allah, saudara. Siapa bilang tidak bisa, saudara? Wali itu bukan hak prerogatif habaib. Habib banyak yang tidak jadi wali, saudara. Kiai banyak yang jadi wali. Ini bukan soal Habib atau bukan Habib. Ini soal siapa bertakwa, siapa tidak bertakwa, siapa disayang Allah, siapa tidak disayang Allah. Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu kalau sudah jelas begini, saya mau tanya semua, siap bersatu, siap bersaudara, siap cintai Nabi, siap bela Quran, siap ikut kiai, siap bela ulama, siap ikut habaib. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Nah, baiklah ya kawan. Akhirnya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa kita jadikan pegangan kita. Jangan sakiti hati Nabi. Setuju? Anda hina anak cucunya, saudara, hati-hati. Allah akan laknat siapa yang menyakiti hati Nabi. Hati-hati. Mal'un fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Saya mau undang nih semua nih. Insya Allah hari Ahad besok tanggal 15 September ba'dal maghrib kita akan zikir sampai Isya. Ba'da Isya mulai maulid, saudara, di Jalan Raya Petamburan. Siap hadir? Siap hadir? Takbir. Nah, tolong semua usahakan bisa hadir di sana, saudara. Hadir bersama-sama kita peringati maulid akbar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setuju hadir ya? Tahu Petamburan? Tahu Petamburan? Tahu? Kalau ada yang nyasar tanya kantor polisi, Pak, Petamburan di mana, Pak? Loh, kok Petamburan, Beb? Karena jenderal-jenderal salah baca. Dia baca Petamburan, dibaca Petampuran. Akhirnya dia baca bawa pancer, bawa pasukan, bawa senjata, Petamburan diserbu. Sampai sono saya nggak ada, yang diturunin balihonya. Iya, Jenderal Baliho. Ada gak? Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Nah, jadi itu namanya Petamburan, bukan Petempurannya. Apa namanya? Apa namanya? Alhamdulillah, sekarang yang musuh-musuhi ulama, musuhi habaib, saudara, satu-satu lagi diadab oleh Allah. Betul? Betul? Ini saya mau kasih kabar bahagia nih, mau kabar gak? Lu dari tadi dengerin ceramah gue tegang bener lu. Ini saya tutup, jangan sampai pulang tegang nih. Mau kabar gembira gak? Mau gak? Setan sama setan lagi berantem. Alhamdulillah. Setan sama setan lagi berkelahi. Lagi saling buka borok. Lagi saling ngadu ke KPK. Lagi saling ngejorokin temennya ke penjara. Setan sama setan lagi berkelahi. Betul? Betul? Kalau setan sama setan lagi berantem, lu jangan misahin. Jangan ikut campur. Gelar tikar, taruh gelas, minum kopi, nonton. Setuju tidak?
Setuju tidak? Saudara, adu domba hukumnya haram. Betul? Betul? Adu manusia apalagi lebih haram. Betul? Adu setan? Adu setan? Adu setan? Wajib. Lu paham wajib gak? Setan sama setan lu adu. Aduh. Sekarang setan sama setan lagi berantem. Setan yang satu ditangkepin. Begitu ditangkepin saudara dua kebingungan. Kok demo gak ada yang bantuin? Habib Rizik mana Habib Rizik? Nanyain Habib Rizik, lu kangen? Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau kasih tahu nih partai ini saudara nih. Namanya saya lupa, tapi yang saya tahu lambangnya kayak kebo apa-apa. Lu kok ketawa lu? Ya gua nggak tahu lah, apa kebo, apa keledai, nggak paham dah. Saudara, ini presiden sekarang kan dia yang pilih, betul? Dia yang jagain, betul? Dia yang pada jadi menterinya, betul? Dia yang pada jadi komisaris BUMN, betul? Dia yang dapat duitnya, betul? Sekarang begitu ribut ngajak-ngajak kita, unyil. Udah gitu sekarang apa merasa terdalimi? Kami terdalimi saat ini. Kan 10 tahun lu yang zolim, tolong. Masya Allah. Makanya saya mau tanya sekali lagi, setan sama setan berantem, pisahin jangan, pisahin jangan, pisahin jangan. Lu jangan nanya. Enggak, yang ini nanya, Beb setannya siapa? Gue jawab, gue ditangkep. Lu jangan nanya. Lu tahu gak setannya? Tahu setannya? Tahu? Udah jangan nanya. Kalau ada minta bocoran, Beb siapa Beb? Gue kasih tahu, gue ditangkep. Enggak pulang, enggak bertamburan. Begitu gue ditangkep, orang sini nengokin juga enggak. Udah sedih banget dah gue, orang render gak ada nengokin, cuman Habib Zain doang yang nengokin. Lain kali Bu. Kalau ada Habib, ada Kiai di penjara tiap pagi kirimin nasi uduk. Iya, malam kirimin nasi goreng, betul? Saya masuk penjara Bu, Pak ya, timbangan saya 70 kilo. Tiap hari makan enak. Keluar dari penjara 89 kilo. Subhanallah, makanya 3 kali makan sehari. Ada yang ngomong, Beb enak dong Beb, emang enak. Nah dikasih makan 3 kali sehari, gratis. Di penjara makan 3 kali sehari gratis. Sarapan pagi gratis, makan siang gratis, makan malam gratis. Jadi kalau di sini ada yang nggak bisa makan nasi, pengen makan nasi, masuk penjara. Ya Allah, lu paham gak? Ada yang nanya apa benar? Kan gua pengalaman. Masya Allah, Bu. Ya udah, ini yang terakhir nih. Saya mau tanya nih yang kompak nih. Semua siap bersatu, siap bersaudara. Jadi kalau ada yang mau ngadu domba umat, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Siap lawan kemunkaran, siap lawan kemaksiatan, siap bela kebenaran, siap tegakkan keadilan. Betul, betul. Kalau dituduh ekstremis, lu jawabnya nggak kompak lu. Kalau orang Betawi bilang bodoh amat atau masa bodoh. Kalau orang Sunda, orang Banten bilang sabodo teuing. Kalau orang Jawa Timur, orang Pasuruan bilangnya preketek. Kalau orang Madura, ada orang Madura di sini. Kalau nggak salah lorot itu. Apa ya kalau masa bodoh Madura? Ayo lu jangan malu-malu. Gua kasih duit nih. Udah, jadi kalau orang sekarang saya mau tanya di sini nih. Lu mau bodoh amat apa masa bodoh? Masa? Ayo latihan. Masa? Yang kompak, masa? Jawab yang kompak. Kalau kompak, ente lulus semua. Ayo saya mau tanya nih sekali lagi semua, siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Islam. Betul. Kalau dibilang ekstremis, kalau dibilang radikal,
kalau dituduh teroris, kalau dicaci maki, kalau difitnah, kalau dibenci, kalau dipanggil polisi, kalau dipenjara, kalau dibunuh, masa bodoh. Alhamdulillah, takbir. Udah semuanya udah lulus, lu udah boleh pulang semua. Udah lulus lo. Udah paham ya? Tapi jangan salah digunakan. Dan anak muda, mana anak muda? Angkat tangannya, anak muda. Takbir. Nah, anak muda ntar subuh kalau dibangun sama enyaknya, tong bangun tong, sholat subuh, masa bodoh. Itu namanya salah digunakan. Kacau tidak? Mak, kalau anaknya susah dibangunin subuh siramin air. Setuju? Kalau dibangunin subuh bangun, siap mak, siap sholat. Begitu dong. Jangan tong sholat tong, masa bodoh. Lu kok bilang masa bodoh? Habib yang ngajarin semalam. Itu salah pakai tuh begitu, betul? Ya udah, mudah-mudahan masyarakat di sini semuanya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari saya cukup sekian. Saudara, apa-apa yang saya sampaikan yang benar datang dari Allah. Saudara, dan segala kesalahan datang dari diri saya sendiri. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Dan sekian, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya minta jangan ada yang bangun dulu, jangan ada yang bubar sebelum ditutup dengan talqin, zikir dan doa. Betul? Harus ada talqin, zikir, doa, baru kita bubar. Insya Allah tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan kita dimaafkan, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, dan yang belum berjodoh mendapat jodoh yang baik, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, utangnya dilunaskan, hidupnya dibahagiakan, kelak di akhirat masuk ke dalam surganya Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.